dahsyat. Makasih Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Di saat takut dan sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat takut dan sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat takut dan sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku ya Tuhan tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti kalau hari ini kami ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang kami harus kerjakan ya Tuhan. Supaya benar-benar kami hidup menyenangkan Tuhan di hari-hari yang jahat seperti ini. Supaya kami Tuhan, boleh Tuhan diberkat buat orang-orang lain. Dunia boleh mengenal Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami dengar firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan, ajar kami, baca hati kami ya Tuhan. Supaya hati kami ini Tuhan, di hati yang lembut, kami hidup yang berbuah-buah bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Rabbi hamba-Mu kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara semuanya untuk sharing berbagi firman Tuhan. Oh ya, welcome back to Malang. Ya. Bagi orang-orang yang ikut mission trip, setiap kali mission trip saya ingat begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nih ada beban, penderitaan, kita mengeluh, begitu beratnya beban kita. Padahal di tempat sana kita melihat lagi bagaimana mereka itu hidup dalam keadaan yang sederhana. Tapi mereka bisa bersyukur. Amin. Sebab itu mari kita tetap bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan kita masih sanggup tolong kita semuanya. Amin. Nah, hari ini saya akan sharing sesuatu hal yang sederhana yang tadi malam Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya sudah siapkan PowerPoint sebenarnya, tapi tiba-tiba Tuhan merubah dan Tuhan ingin sampaikan ini buat kita semuanya supaya berkat buat kita semuanya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Kitab 1 Samuel 3 ayat yang pertama kita akan baca sama-sama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Kita tunggu dulu ya. Kita akan baca sama-sama supaya kita ya. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saya ulangi ya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa atau waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saya katakan bahwa ini sebuah keadaan yang abnormal bagi orang Israel. Yang tidak normal. Kenapa? Bukankah Tuhan berkata bahwa ini bangsa yang dikasihi Tuhan oleh kasih hamba? Bukankah Israel adalah orang-orang di zaman Musa dibedakan karena Tuhan berjalan dengan mereka? Amin. Namun satu waktu kita lihat di bawah imam besar Eli, Alkitab ini dengan jujur mengatakan bahwa firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ini sebuah hal yang sangat abnormal. Apalagi kalau kita melihat bagaimana gentarnya orang-orang seberang, bangsa-bangsa lain kepada orang Israel. Karena Allah mereka bersama mereka. Ya kan? Bukan lagi cerita-cerita nenek moyang mereka, wah kalau Allah mereka lagi dibawa tabut perjanjian dan mereka perang, tidak ada yang bisa kalahkan mereka. Itu cerita-cerita yang luar biasa yang berkembang di luar. Namun saudara, apa yang tampak di luar hebat. Apa yang tampak di luar itu keren bahasa kekinian. Itu sangat berbeda dengan apa yang di dalamnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga begitu loh. Kehidupan kita ini, kerohanian kita, orang-orang percaya kelihatannya hebat, keren, ya kan? Orang-orang punya karisma, talenta, fasih lidah. Di luar kelihatannya luar biasa, kerennya. Tapi yang
terjadi di dalamnya, rohnya itu sedang bermasalah. Ini sebuah masalah yang sangat abnormal bagi orang Israel. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Mengundang Tuhan hadir dalam sebuah ibadah, doa, penyembahan, ataupun ya dalam setiap saat teduh kita menghadirkan Tuhan itu mahal harganya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan hadir bila tidak ada sesuatu yang menarik hatinya loh. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang orang itu seringkali suka berdoa dengan macam-macam penyembahan. Tapi nyatanya menghadirkan Tuhan itu nilainya mahal. Kenapa? Karena Tuhan harus hadir ketika dia tertarik hatinya untuk hadir. Amin. Dan itu harus kita kerjakan. Harus ada alasan yang kuat yang membuat Tuhan itu hadir. Ada alasan yang kuat ketika kita menyembah Tuhan dalam ibadah bersama-sama di gereja ini, ibadah di rumah kita masing-masing, family altar. Ada alasan yang kuat supaya surga itu datang melewat kita. Kalau enggak, Tuhan enggak mau hadir Bapak Ibu. Satu kali ada seorang ilmuwan yang namanya Blaise Pascal. Orang menyebutkan ini orang ahli matematika. Kalau saya bicara matematika ampun deh saya. Di sekolah itu matematika saya masih sola si do. Ampun, tapi ini orang yang sangat luar biasa, diberikan sebuah talenta, kejeniusan yang luar biasa, akal budi yang hebat. Orang ahli matematika. Namun ketika menjelang kematiannya tahun 1662, dia ajak asistennya untuk menyingkir dari keramaian dunia. 2 tahun lamanya dia di biara. 2 tahun lamanya dia mempelajari firman Tuhan. Dia banyak menulis buku-buku rohani, bahkan apologet untuk orang-orang yang rasional, orang-orang yang filsafat tentang iman Kristen. Dalam 2 tahun itu dia menemukan Tuhan yang luar biasa. Dan menjelang kematiannya dia mendapat firasat. Dia ambil sebuah kertas dan dia tulis dalam kertas itu. Tulisan tangannya sendiri. Dan dia berkata begini, 2 jam aku mengalami sebuah pengalaman yang fantastis dengan surga. Dan 2 jam itu yang merubah hidupku sampai hari ini. Tujuan hidupku sampai hari ini. Dan tolong nanti ketika aku mati, ketika kertas dibacakan, biarlah orang-orang lain mengenal Pascal bukan seorang ilmuwan lagi. Tapi orang-orang yang telah bertobat dan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, menghadirkan Tuhan, men-setting ibadah, itu bukan sebuah hal yang gampang. Harus ada alasan sehingga Tuhan itu hadir di tengah-tengah ibadah itu. Amin. Harus ada alasan ketika kita berdoa di rumah kita. Kita dilawat surga. Itu ada alasannya. Sebab ini saya katakan firman Tuhan yang kita baca ini sebuah keadaan yang abnormal. Israel itu bangsa pilihan. Kasih ahaba. Bangsa-bangsa yang lain takut gentar. Di luar kelihatannya luar biasa. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang kehilangan luar biasa. Saudara, saya katakan bahwa kita boleh pelayanan macam-macam seperti apa. WL, singer, pengkhotbah, pemusik. Tapi yang di dalam ini tidak boleh hilang. Amin. Pengurapan kita enggak boleh hilang. Dan itu harus dijaga, harus dipertahankan. Sedemikian rupa. Saya banyak kenal beberapa teman saya. Bahkan saya dulu di sekolah kita pernah punya teman dekat, orang ngomong konco kental. Teman dekat kayak. Ya ketika kami mulai mahasiswa semester pertama, dia kesaksian luar biasa. Dari agama seberang masuk, kemudian dia cerita bagaimana dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, mimpi dengan Tuhan, luar biasa. Dan saya lihat, wah ini orang semangat nih. Dia juga bekerja sales waktu itu, kerja sambil kuliah. Jadi ini orang-orang yang tekun, yang gigih. Tapi waktu kami semester 6, sampai saya lulus orang ini nggak ada lagi. Bahkan dengar-dengarnya dia kembali lagi. Kenapa? Karena kecewa. Apa yang dia impikan tentang Tuhannya tidak terjadi. Saudara, mari saya ngomong begini, menghadirkan Tuhan itu mahal harganya. Karena Tuhan harus tertarik, hatinya harus tertarik
ketika kita menyembah Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan itu harus tertarik hatinya. Bukankah dia mempelai laki-laki, amin? Kita yang mempelai perempuan. Nah, ada dalam akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, ada satu yang sangat teramat penting. Bahwa sebelum Tuhan Yesus mulai pekerjaannya, semua telah dipersiapkan begitu rupa. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Coba kita lihat ayatnya, Maleakhi 3 ayat yang pertama. Nanti disambung dengan Matius 11 ayat 10 ya. Ini akhir perjanjian lama. Maleakhi 3 ayat yang pertama. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian baru. Matius 11 ayat yang ke-10. Matius 11, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh siapa? Utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi saudara, ketika Tuhan itu diundang hadir, ada sesuatu yang harus dibayar, di-prepare, disiapkan. Makanya melaksanakan ibadah minggu itu kalau kita mau dilawat Tuhan tidak bisa sembarangan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan harus mengkuduskan dirinya, amin. Harus benar-benar hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru hadirat Tuhan itu luar biasa terjadi. Kalau hari ini apa yang kita lakukan tidak menggerakkan hatinya seperti apapun usaha kita, talenta kita, kemampuan kita, skill kita, itu enggak ada hasilnya sama sekali. Makanya kadang-kadang kita ngomong, kok ibadahnya garing ya? Gitu ya. Kenapa? Karena menghadirkan Tuhan itu perlu di-prepare. Mendahului utusanku, Tuhan itu Raja. Amin. Makanya ini Yohanes Pembaptis diutus dulu, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara mari, oleh karenanya saya ingin bawa kita pengertian. Jangan jadikan kegiatan doamu, penyembahanmu yang kau lakukan seperti sebuah panggung. No, enggak. Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang namanya panggung. Terlebih parah hari-hari ini karena tuntutan kekinian. Banyak hamba Tuhan yang mengganti mesbah, mimbar gerejanya jadi panggung. Gereja itu bukan tempat pertunjukan, tapi gereja tempat perjumpaan seorang dengan penciptanya. Amin. Di gereja kita pulang dipuaskan. Datang mungkin dengan masalah, pulang ketemu Tuhan dipuaskan. Makanya jangan ganti apapun juga. Ritual agamamu, doamu, penyembahanmu seperti sebuah panggung. Tuhan enggak tertarik dengan yang namanya panggung. Tapi Tuhan itu tertarik dengan namanya mesbah. Amin. Nah, Habel itu contoh yang luar biasa. Habel orang yang pertama yang ngerti bagaimana dia mendatangkan Tuhan. Api Tuhan menyambar habis korban bakarannya. Karena apa? Yang dihadirkan Habel bukan panggung, tapi sebuah mesbah. Saudara, hati-hati. Itu sebenarnya perbedaan yang hakiki. Mesbah dan panggung itu dua-duanya hampir sama loh. Tapi yang membedakan apa? Motivasi di baliknya itu yang buat beda. Ada orang yang ibadah mendirikan panggung, tapi ada orang-orang yang sederhana mendirikan mesbah bagi Tuhan. Sebab itu kalau Tuhan hadir perlu sebuah alasan. Amin. Wah, sampai hari ini jangan sampai kita ini merasa udah mampu, udah bisa, udah wah semuanya. Kemudian tanpa sadar bisa meninggalkan Tuhan. Tanpa sadar kita bisa berjalan tanpa rohnya loh. Tapi biarlah kita tetap melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya yang kita alami ini adalah orang Tuhan sendiri yang melawat kita semuanya. Apa yang kita rasakan Tuhan yang melawat kita. Ini bukan hanya ibadah di gereja Bapak Ibu. Tapi dalam ibadahmu, family altarmu mungkin. Setiap kali setelah pandemi ini kami dalam sebuah keluarga mesti mulai ada sebuah kebiasaan yang harus rutin dikerjakan. Dulu waktu sebelum pandemi kan semuanya sibuk. Tapi waktu pandemi saya ngomong sama istri saya,
Pokoknya jam 9 malam nggak usah terima apa-apa, kita doa keluarga. Tapi kita harus jaga-jaga hati juga. Jangan sampai ini kebiasaan. Di mana kita doa nggak ada Tuhan. Di mana kita menyembah nggak rasain Tuhan, amin. Hidup seperti itu hidup yang hampa loh. Tapi kalau kita ini ngerti bahwa di saat kita ini bukan panggung yang kita kerjakan, tapi mesbah yang kita buat. Saya percaya itu alasan kuat Tuhan hadir dan melawat setiap orang kita semuanya. Amin. Nah, apa itu panggung? Coba kita lihat. Yang pertama, apa itu panggung? Kita lihat Kisah pasal yang kelima, Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Berarti ada orang lain lagi kan, karena orang lain, ada seorang lain. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kalau kita lihat tadi ayat pertama, ada orang lain. Pada waktu itu saya bisa membayangkan bahwa banyak orang-orang yang bisa memberikan hartanya buat Tuhan. Karena orang lain. Ayat pertama coba di back ya. Ayat pertama. Ada seorang lain. Bukan hanya Ananias seorang. Ada orang lain. Dan mereka itu getol memberikan persembahan ketika mereka melihat Tuhan. Merasakan Tuhan. Nggak ada yang salah dengan sebuah pemberian. Amin. Namun ada dua hal yang salah dari Ananias dan Safira ini. Kenapa? Yang pertama, ketidakjujuran. Dia menahan sebagian. Tapi yang kedua, motivasi tersembunyi adalah mendapat hormat dan pujian. Saudara, panggung yang Ananias buat itu mendatangkan murka Tuhan atas hidupnya. Karena panggung adalah tempat yang dibuat orang untuk apa? Memperoleh pujian, memperoleh hormat, kebanggaan, kepopuleran. Tapi saya ngomong gini, tidak ada Tuhan di panggung itu. Makanya kalau kita bisa melayani tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadikan mimbar ini sebuah hal yang tempat yang holy, yang sangat kudus. Gak main-main, saudara. Amin. Makanya esensi ibadah. Seorang gembala mengadakan ibadah bukan karena kebiasaan. Tapi kalau kita tahu, menghadirkan Tuhan itu mahal harganya. Sebab itu harus sungguh-sungguh demikian rupa. Karena Ananias begitu. Dia nggak ada salah dengan persembahannya loh. Oh, dia hatinya baik loh. Tapi motivasi tersembunyinya itu yang membuat semua persembahan itu seperti panggung di hadapannya. Itu yang membuat Tuhan murka. Coba kita lihat lagi tentang panggung. Lukas 18 ayat yang 10 sampai ke 14. Lukas pasal yang 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk apa? Berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Bayangkan. Melainkan ia memukuli dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14 terakhir. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan Saudara, perhatian begini. Walaupun ini perumpamaan yang Tuhan buat, tapi saya percaya begini. Tuhan itu mengerti setiap motivasi kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Ini perumpamaan tapi dia tahu motivasi kita. Ayat 11 ayat 12 itu menggambarkan orang Farisi yang datang kepada Tuhan membangun panggungnya.
Coba kebiasaan orang Farisi kan ingin dipuji orang. Berdoa di tempat-tempat ramai, ya kan? Pakai ritual-ritual yang dengan dia itu orang-orang saleh, soleha dan saleh. Tapi yang terlihat benar di hadapan orang lain. Bahkan dalam hatinya pun Tuhan itu dipaksa di suatu ritual agamanya. Itu panggungnya orang Farisi. Tapi orang-orang yang kecil, orang-orang pemungut cukai dikucilkan oleh orang-orang lain kan. Justru itu dia ketemu Tuhan. Justru ketika dia dikucilkan, dia hanya menyadari kesalahan dan dosanya, yang minta ampun, dan itulah mezbah yang dibangun dan menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini mari kita menyadari bahwa hari Minggu adalah waktu yang sangat terbaik untuk kita ini datang ke rumah Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Ada pujian lama begini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan ya Tuhan. Kau perhitungkan kesalahan. Oh, betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu ya Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan. Seorang dosen saya berkata begini, setiap kali kita ini belajar tentang Tuhan, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, seharusnya semakin nampak kita ini bodoh. Gak tahu apa-apa kan Tuhan. Karena begitu besarnya dia, tak terselami oleh pikiran kita. Tapi orang yang buat panggung, dia yang berjumpa Tuhannya sudah dapat dijangkau, dapat diraih. Tapi orang Farisi enggak loh. Karena dia dikucilkan, dia sampai datang ke rumah Tuhan dan ngomong, Tuhan ampuni aku. Dia memukuli dirinya dan berkata, Tuhan aku ini orang yang berdosa. Saudara, motivasi Anda ke gereja. Kadang-kadang ada orang yang ngomong ini, kok selalu minta ampun dengan Tuhan sih. Bukan karena lata saudara. Tapi karena begitu besarnya Tuhan dan siapa kita ini. Datang kepada Tuhan dengan sebuah kegentaran, ketakutan. Bukan karena takut karena setan, bukan. Gentar karena hormat, takut akan hormat. Tuhan itu besar luar biasa. Dan dia tahu apa yang di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ayo datang ke rumah Tuhan hari ini bukan persiapkan. Persiapkan gak usah. Bukan karena kebiasaan besok Minggu ya, sekarang Sabtu ya. Udah tidur agak pagian lah. Biasanya malam nonton drakor sampai jam 12 malam. Kemudian sekarang enggak lah. Besok kebaktian, jam 11 tidur. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi datang ke rumah Tuhan seperti orang pemungut cukai ini yang penuh dengan rasa penyesalan. Rasa tanpa Tuhan kita nothing. Amin. Mestinya begitu. Dan kalau jemaat itu punya hati seperti itu, saya percaya itu alasan kuat Tuhan hadir dalam ibadah ini. Ayo mari kita jangan latah seperti kebiasaan.
Tapi ayo kita buat bukan panggung, tapi mezbah. Banyak gereja yang hari ini nggak salah dengan pernak-pernik lampu, nggak salah Bapak Ibu. Nggak salah dengan dekor yang bagus, nggak salah. Tapi mimbar gereja ini bukan panggung, tapi mezbah. Haleluya. Ayo kita buat mezbah. Di tempat ini, di rumah kita masing-masing, di kamar kita. Itu bukan panggung lagi, tapi mezbah. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati kita kok. Orang Farisi ngomong saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya berikan 1/10. Saya gak seperti orang pemungut cukai itu. Tuhan tahu. Tapi dalam doanya dia membuat panggungnya yang membuat Tuhan tidak bisa hadir. Tapi orang pemungut cukai ini dengan segala kerendahan hatinya, dia hancur hatinya, dia pukuli diri yang Tuhan, aku ampuni, aku orang berdosa. Dan itu mezbah yang membuat Tuhan membenarkan dia. Saudara, itu yang pertama tentang panggung. Nah, apa itu mezbah? Kita baca lagi mezbah. Apa yang terjadi di dalam mimbar supaya Tuhan hadir? 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-5. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian kita lompat saja 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 11 ini yang luar biasa. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini mezbah yang seharusnya secara rohani. Setiap orang datang mendekat dengan Tuhan dan Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Seharusnya. Makanya kalau orang-orang Kristen yang sudah mengerti hidup baru, kemudian menyembah Tuhan, berdoa, tapi nggak ngalami kenyataan Tuhan hadir, realitanya Tuhan hadir, pasti ada yang salah. Mungkin selama ini dia tanpa sadar membuat panggung. Tapi coba lihat ini, ketika Salomo mentahbiskan bait suci, itu awan kemuliaan Tuhan turun sampai ngomong gini apa? Imam-imam tidak tahan berdiri. Saudara, apa yang harusnya ada di mezbah sih? Hanya satu, korban. Mezbah itu bicara tentang korban. Ada orang yang berkata gini, semakin banyak korban diletakkan di sebuah mezbah, maka apinya semakin besar. Mezbah itu bicara korban, persembahan hidup bagi Tuhan. Nah di mezbah ini kita nggak berpikir bagaimana ya saya kelihatan bagus ya, elok ya, good looking ya. Bagaimana ya saya nanti waktu WL saya kelihatan, nggak jaim ya, tidak norak ya, kelihatan baik ya, nggak itu. Kalau itu masih ada dalam pikiran kita, itu panggung. Nah, banyak orang-orang yang hari ini cari pelayan-pelayan Tuhan yang good looking loh. Ada sebuah gereja yang saya sampai geleng-geleng kepala itu. Ketika audisi WL ya, singer begitu. Yang dilihat bukan sedalam apa rohaninya. Yang dilihat bukan sebagai seenak apa nyanyinya. Karena bagi orang WL singer kan nyanyi ini sebuah modal kan. Kalau nyanyinya manggilnya fals gak mungkin jadi singer kan. Kita manggil namanya fals kan gak mungkin jadi singer misalnya gitu. Kan modal, tapi ada gereja yang mementingkan good looking yang pertama. Melayani sini daripada orang-orang yang hatinya baik. Saudara, hati-hati. Di mezbah ini gak berpikir lagi saya kelihatan cantik, kelihatan baik, enggak perlu. Karena di mezbah ini hanya satu, dikorbankan. Amin. Kalau WL di sini bisa buat mezbah di sini, api nyember kan. Itu terjadi Bapak.
Persembahan kepada Tuhan itu adalah satu yang harus ada. Persembahan itu ada satu yang harus mati. Ya kan? Dimatiin, dibakar sampai habis. Apa yang dihabiskan? Orang Betawi ngomong harga diri lo mati. Ego lo mati. Kan gitu. Segala prestasi pencapaian kita nothing, enggak ada lagi. Yang ada adalah ketergantungan kita dengan Tuhan saja. Itu mesbah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya bersyukur kemarin Pak Gembala menyatakan banyak mujizat terjadi. Dan saya percaya bukan karena saudara, tapi karena Tuhan. Amin. Kita hanya sarana. Kita mau dipakai atau enggak itu. Tapi itu mesbah yang harus diadakan Bapak Ibu. Kalau ada panggung, Tuhan tidak akan bisa melawat. Salomo itu enggak berpikir, wah saya ini raja. Ya kan, harus keren dong, jaga wibawa dong. Tapi ketika Tuhan hadir di bait ini, semua itu bow down. Sujud nyembah Tuhan. Sudah banyak orang yang meninggikan harga diri, sehingga apa ketika dia melayani pentingnya elegan, keren. No, bukan itu esensinya. Ketika engkau beri pujian, itu hidupmu sedang dikorbankan di atas mesbah ini. Sehingga api Tuhan semakin luar biasa. Semakin kau banyak kau bakar habis, ego kita makin mati. Karat kita lama kita makin dimatikan, dibakar habis. Api makin besar. Lawatannya makin kenceng, amin. Bapak Ibu perhatikan enggak? Ada satu hal yang beda loh. Ketika Jumat Tuhan Yesus mati, murid-murid takutnya luar biasa. Sampai mereka mengunci pintu, mereka gak berani keluar apa-apa. Tapi ketika Tuhan bangkit 3 hari kemudian, itu Petrus luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bayang-bayangan pun menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Egonya mati. Yang dulunya orang sanguin kan ya, Petrus kan. Orang kuning sanguin. Tapi ketika dia lihat realitas Tuhan yang dia tiap-tiap hari makan bersama. Dia dengar pengajarannya. Dia jalan bersama. Ternyata itu memang Tuhan yang luar biasa. Saat dia diurapi Roh Kudus. Sejak saat itu apa? Yang keluar itu urapan yang luar biasa. Bapak Ibu mari kita belajar. Ini firman yang sebenarnya sederhana. Kesimpulannya apa? Menghadirkan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Asal ada pujian penyembahan sudah enggak. Itu hal yang salah kaprah. Pujian penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah apa? Ketika hidup kita ini dipersembahkan. Dibakar di sini. Dihabiskan keakuannya. Dihabiskan ke manusia lamanya. Baru itu membuat alasan Tuhan lawat setiap kita semuanya. Amin. Mari kita hormati mimbar gereja ini. Jadikan mimbar gereja tetap mesbah bukan panggung. Biar banyak gereja yang buat mengganti panggung ya terserah. Ya kan? Panggung hanya tempat orang melihat, menonton. Panggung tempat orang menampilkan kemampuannya, kebisaannya, talentanya. Tapi jadikan tempat mesbah doamu, mesbah mimbar tempat ini mesbah. Di mana ketika kita menyembah Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hidup kita dibakar, dimatikan. Semakin kita mati akan di manusia lama kita, makin urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Itu suatu hal yang dasar Bapak Ibu. Saya gak perpanjang, tapi mari saya ajak sebuah lagu D lagi ya. Saya undang WL single maju ke depan. Bapa kau setia, tak meninggal, dan ku percaya Engkau milikku ya Tuhan, dan ku milikmu.
Pernah sekali Bapak Ibu di tempat saya ada 2 WL yang mutunya berbeda. Secara manusia WL satu ini, wow, suaranya indah, melodinya bagus sekali. Pokoknya dia memang tempatnya di situ. Tapi satu WL yang sederhana, suaranya sederhana, sandat lah, nggak fales. Tapi ketika pernah kami tukar seperti tadi itu, tukar tempat singer dan WL, dalam hati saya merasa suatu hal yang beda. Yang wah, ini ingin bikin panggungnya supaya orang lihat dia. Tapi yang sederhana ini datang dengan air mata yang bercucuran, ngomong, Tuhan ampuni kami. Saudara, dari awal WL yang bagus ini, yang berkualitas ini, kita gak ngerasain apa-apa loh. Merasakan sebuah hal yang wajar, mendengar orang nyanyi yang enak, suara yang bagus. Tapi kita WL yang berikutnya, ketika mau firman Tuhan, itu WL yang biasa. Tapi herannya sempat bisa nangis semua Bapak Ibu. Kenapa? Itu bukan panggung tapi mesbah. Saya cuma pesan untuk pemain musik WL singer tempat ini, jadikan mimbar ini mesbah. Persembahkan hidupmu habis tempat ini. Gak peduli apa kualitasmu, kepandian skillmu itu gak penting. Itu nomor 2. Tapi yang kau cari adalah ketergantunganmu dengan Tuhan, yang nomor 1. Itulah mesbah yang sekarang. Saya undang bagi beri sama-sama. Ini akan pujian ini Bapak Ibu sekali lagi. Bapakku setia. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
sembah Tuhan sekali lagi. Mesbah yang Tuhan mau. Mesbah di mana Habel, Abraham, Ishak mempersembahkannya. Ada korban yang dibakar dan bau-baunya wangi-wangian ya Tuhan, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kali kami menyembah Engkau, berdoa kepada Engkau, ada alasan kuat Tuhan hadir, datang merawat kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami menjaga hati kami, hidup kami kudus. Ketika Tuhan akan pakai kami, Kau dapati kami yang dihamba setia, berkenan pada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ajak membaca pengumuman. Yang pertama kami dari keluarga besar GB Hope mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus, bisa memberkati Pak Agus. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka, minggu depan harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ketiga, ibadah online saat ini akan diakses sekitar jam 2 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Yang keempat, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Yang kelima, doa malam hari Rabu diadakan dan diharapkan hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu aja. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh beribadah tatap muka Tuhan di tempat ini, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, mengikuti apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Agus yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, hati Bapa, hati gembala Tuhan, selalu ada dalam hidupnya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba ini berada. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidupnya. Demikian juga Bapa, kami bawa gembala kami. Hati hamba, hati gembala juga ada dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan, baik itu WL, singa, pemain musik,
guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih tulus lagi Tuhan, yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Biar nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga. Kau berkati kerjaan studi Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, jadi mereka berhasil Tuhan. Engkau menyertai mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami. Berilah hujan pertobatan, hujan keselamatan. Kami juga memberkati Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk menentukan keputusan apa yang harus dia ambil Tuhan untuk bangsa kami. Biar apapun yang dia putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Kami memberkati pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Saya mohon waktunya sebentar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh duduk sebentar saja. Minggu depan ini kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Nah beliau ini dipakai Tuhan khususnya di bidang keluarga. Dan minggu depan beliau itu akan menyampaikan tentang hubungan suami istri. Oleh karenanya kalau Bapak Ibu bisa bawa pasangan atau mungkin membawa anak yang mau berkeluarga, orang-orang muda yang punya rencana berkeluarga, boleh bawa ke sini. Saya sengaja tidak membuat brosur. Karena kalau saya buat brosur dan diketahui oleh banyak orang, tempat ini nggak mungkin cukup. Ibu Charlotte punya banyak penggemar di kota ini, jadi saya mengutamakan anggota gereja kita dulu. Oleh karenanya pendaftaran kehadiran hari Minggu akan saya mulai buka hari ini. Nanti siang sudah saya buka. Ya, jadi yang hadir saja, yang sudah daftar saja, yang kita akan terima gitu. Kalau memang ada kursi lebih, lalu ada anggota dari orang luar yang mau ikut ya silakan saja. Tapi saya mengutamakan Anda, anggota gereja GBI Hope. Selamat siang, Tuhan memberkati.